Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nata Ijal Fikri, NIM 104200018. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas A 6 AHES. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank, yang mana materi yang akan dibahas ialah leasing. Pengertian leasing adalah suatu perjanjian di mana lessor menyediakan barang atau aset dengan hak penggunaan alih lease dengan imbalan pembayaran sewa dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan SK Menteri Keuangan nomor 1169 KMK 01/1991 tanggal 21 November 1991, sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna dengan usaha dengan menggunakan hak opsi finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Leasing adalah kontrak antara lessor dengan lease penyediaan suatu jenis barang aset tertentu langsung dari pabrik atau agen terjual oleh lessor. Hak kepemilikan atas barang tetap pada lessor, hak pakai atas barang ada pada lessor dengan membayar sewa guna yang jumlah dan jangka waktunya telah ditetapkan. Menyangkut pengertian lease, dapat dikemukakan definisi yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam membicarakan leasing dan jenis usaha yang berkaitan dengannya. Leasing adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam bentuk penyewaan barang-barang modal atau alat-alat produksi dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang, di mana pihak penyewa lease harus membayar uang secara berkala, terdiri dari nilai penyusutan suatu objek leasing ditambah bunga, biaya-biaya lainnya, serta profit yang diharapkan lessor. Ketentuan dan aplikasi mengenai leasing. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi leasing. 1. Lessor merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan nasabahnya untuk memperoleh barang modal. Lease. 2. Lease, yaitu nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. 3. Supplier, yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan dileasingkan sesuai perjanjian antara lessor dengan lessee. Dalam hal ini, supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. 4. Asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lessor dan lessee. Dalam akad leasing itu terdapat fakta transaksi sebagai berikut. 1. Lessor, lembaga pembiayaan. Sepakat adalah motor itu dia beli dari dealer. Supplier, dia sewakan kepada lessor selama jangka waktu 3 tahun. 2. Lessor sepakat setelah seluruh angsuran lunas dibayar dalam jangka waktu 3 tahun, lessee langsung memiliki motor tersebut. 3. Menurut fakta leasing yang ada, selama angsuran belum lunas dalam jangka 3 tahun itu, motor tetap milik lessor. 4. Motor itu dijadikan jaminan secara fidusia untuk leasing. Karena itu, BPKB motor itu tetap berada di tangan lessor hingga seluruh angsuran lunas. Konsekuensinya, jika lessor atau tidak sanggup membayar angsuran sampai lunas, motor akan ditarik oleh lessor dan dijual. Adapun biaya-biaya yang dibebankan kepada lessor biasanya terdiri dari 1. Biaya administrasi yang besar dihitung per tahun. 2. Biaya material untuk perjanjian. 3. Biaya bunga terhadap barang yang dileasingkan. 4. Premi asuransi yang disetorkan
kepada pihak-pihak asuransi. Nah, jenis-jenis pembiayaan leasing. Financial lease, sewa guna usaha dengan hak opsi. Financial lease merupakan suatu bentuk cara pembiayaan lessor yang mendapatkan hak milik atas barang yang disewakan, menyerahkan kepada leasing untuk dipakai selama jangka waktu yang sama dengan masa kegunaan barang tersebut. 2. Operating leasing, sewa guna usaha tanpa hak opsi. Ciri utama leasing jenis ini adalah lessee hanya berhak menggunakan barang modal selama jangka waktu kontrak tanpa hak opsi secara masa kontrak berakhir. Keuntungan leasing: 1. Menghemat modal atau fleksibel. 2. Dokumentasi sederhana. Leasing biasanya menggunakan dokumentasi yang sudah standar. 3. Pembiayaan proyek berskala besar. Adapun kelebihan dari leasing yaitu leasing tidak menguntungkan dalam hal kelebihan uang tunai. 2. Leasing menghilangkan kebanggaan pemilik. 3. Leasing mungkin memerlukan biaya yang lebih besar daripada dengan cara lain dan mungkin menimbulkan kehilangan atas nilai sisa dari barang dan modal. Nah, dari kesimpulan dari atas, sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan antara lessor dan lessee. Objek-objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak lessor memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati berdasarkan kesepakatan bersama. Oleh karena banyak perusahaan pengangkutan atau ekspedisi yang tidak membutuhkan peralatan jangka panjang, maka pada tahun 1900-an mulai dibuka pembiayaan jangka pendek, dan di akhir kontrak objek leasing dikembalikan akadnya menjadi ganda, yakni bila dalam masa akhir sewa pihak penyewa tidak dapat melunasi sewanya, maka barang tersebut tetap merupakan milik pemberi sewa, perusahaan leasing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.